teman-teman semuanya, selamat datang di podcast The Girlcast. Oke, di podcast ini kita mau cerita ini tentang bullying. Pertama-tama aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Sekarayu Palupi, aku dari kampus IB Kwi Kanki, semester 3, jurusan Ilmu Komunikasi. Em, Seperti yang aku udah mention di awal, aku mau jelasin, bukan jelasin sih, mau cerita. Ada narasumbernya juga tentang bullying. Oke, boleh narasumbernya nih. Hai, Halo juga. Em, oke, Kak, perkembangan. aku manggilnya kakek ya kalau gitu. Kan karena kakek ini nggak mau kalau dipublis guys, jadinya kita muka dan namanya kita samarin. Kayak halo kakek. Hai. Oke, kakek. Aku mau nanya dulu nih, kakek ini dari kampus mana? Kebetulan aku salah satu mahasiswi di kampus IB Kwikengi. Ada yang bisa tebak? Di IBIKU yang di ini semester berapa sama ambil jurusan apa nih, Kak? Aduh, aku kasih bocorannya jurusannya aja ya. Jurusannya itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Kebetulan kita sama ya kayak jurusannya. Betul. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bullying nih, Kak. Kaki ada cerita apa aja mengenai bullying? Kaki pernah jadi korban bullying ya, Kak? Pernah dulu waktu masih sekolah. Jadi berawal karena sebenarnya tuh dibully ini tuh karena punya dada yang besar. Sebenarnya bukan dibully juga sih, tapi cowok-cowok semua tuh pada dekat itu karena hal itu gitu. Oke. Itu udah berlangsung berapa lama sih, Kak? Itu berlangsung sekitar dari kelas 5 SD sampai SMA kelas 12. Tapi pas udah mau lulus sih udah enggak gitu. Em, Kira-kira nih, kakek taunya nih cowok-cowok ngedeketin kakek cuman karena apa ya? Karena hawa nafsu doang. Kakek taunya dari mana nih? Kebetulan aku kan punya sahabat ya dulu. Jadi si sahabat aku nih dengar gitu. Kalau misalnya si satu cowok ini mau deketin aku tuh karena dia tuh mau tidur sama aku gitu. Jadi punya maksud karena katanya tuh kalau dulu aku sekolah dibilang selalu kalau lagi lewat selalu dibilang kayak wah kita Belanda gue lewat nih. Parah banget ya kayak. Tapi kakek pernah dengar itu semua secara langsung nggak sih, Kak? Iya secara langsung itu. Kalau yang kayak bentar Belanda gue nih gitu. Gila semok banget nih gitu. Jadi itu dari kelas 5 SD ya kayak Itu dari SMP. dari SMP. Kalau dari kelas 5 SD kakek dapet perlakuannya kayak gimana nih, Kak? Kalau kelas 5 SD itu lebih ke guru sih sebenarnya. Guru. Jadi guru salah satu guru olahraga, khusus olahraga. Dia ini orang laki-laki pastinya dan waktu itu di mana masih kelas 5 tuh masih puber-puber ya, baru baru masih puber-puber gitu dan si guru ini tuh selalu melihat ke arah dada saya dengan tatapan aneh gitu. Selalu guru. Kalau misalnya yang lain gitu kayak teman-teman ada. Teman-teman teman-teman ada sih beberapa juga yang sama gitu ya. Jadi emang dia kayaknya mencari anak-anak yang emang umurnya tuh besar gitu. Gitu baik-baik. Tapi kakek sendiri
tanggapannya kakek buat mereka-mereka itu kayak gimana nih? Maaf apa? Tanggapannya kakek tanggapinnya kayak gimana nih pas kakek denger atau kayak Hmm, kayak gitu deh. pas dengar sih jujur ya agak bingung kayak kenapa? Apa yang salah nih di gua gitu loh. Iya. Jadi tuh ngerasa kayak apa yang salah sih di gua gitu loh. Padahal kan hal yang wajar gitu buat seorang perempuan punya kan dan sebagainya. Ternyata di beberapa laki-laki kalau misalnya hal yang itu tuh ternyata beda gitu ya dari yang lain dan gue tuh juga sebenarnya nggak mikir juga sih masa kayak nggak ngeh juga gitu ya kalau teman-teman gue tuh ternyata punya emang gak sebesar gue gitu. Oke, berarti apa ya? Emang cowok-cowok itu emang nafsuan ya kayak ya? Betul. Betul, betul banget. Oke. Em, itu kan pas SD dan SMP juga tadi udah dapat pelakuan kayak gini. Di luar itu Ya. ada tindakan-tindakan kayak apa lagi nih, Kak? uh, Kalau di luar dari itu enggak sih tapi emang beberapa laki-laki tuh suka datang ke rumah ngajak pergi gitu kayak teman-teman tuh ngajak pergi emang sebenarnya sih hal yang wajar ya cuma kalau buat beberapa orang yang emang pernah punya niatan yang jelek, itu tuh dia emang udah pernah juga nyiapin sesuatu hal yang jahat lah gitu buat ngejebak gue sendiri. Tapi untungnya lagi ditolongin sama teman-teman. Kakek, kira-kira dari SD, SMP, sama SMA nih. Em, mereka tuh ngelihat kakek ini beda-beda nggak sih kayak SD kayak ngeliatnya kayak gini, kalau misalnya SMP ngeliatnya kayak gini, kalau misalnya SMA ngeliatnya kayak gimana? Ada ya pastinya tuh. Karena kalau dulu SMP itu rata-rata kakak kelas yang pada ngincar gitu. Hmm. Kalau SMA itu lebih ke gue mikir kayak kayaknya gue harus kurus deh gitu biar dada gue ini kecil gitu tapi nyatanya uh, setelah gue kurus itu enggak enggak kelihatan kalau hasil itu kecil gitu dan malah makin gitu malah makin kelihatan gitu sampai pada akhirnya tuh setiap pelajaran OR itu setiap pelajaran OR itu selalu menghindari gitu loh dari yang namanya main basket terus lari jogging gitu-gitu tuh kayak aduh udah hal yang males banget skipping kayak gitu-gitu udah aduh pokoknya yang berbau dengan loncat itu udah dihindari banget. Ya paham. Paham. Iya. Em, itu kan dari tadi kan kita lagi ceritain pas di apa seputar sekolah nih. Kalau di luar Iya, sekolah nih, kira-kira kakek ada dapat kejadian lain nggak kejadian apa? Kejadian yang sama, cuman di luar sekolah. Kalau misal di luar sih paling cuma sekedar apa ya lo godain doang ya kayak gila gede gitu dia gede banget kayak gitu, gitu doang sendirian aja sih gitu kayak gitu aja sih. Em, kakek, ada nggak sih tindakan atau omongan tuh yang udah bener-bener bikin sakit hati banget, yang udah bikin apa ya kayak em, apa ya pokoknya berat banget, pokoknya bener-bener bikin sakit hati deh. Ada nggak sih Kak? Ada. Kayak buat waktu cerita itu juga. Jadi waktu itu gue itu kan punya cici ya. Dan cici gue ini tuh dari SMP itu nggak bareng sama gue. Jadi dia pindah itu pas SMK ke sini gitu. Dari Semarang. Awalnya itu si kakak kelas yang waktu itu ngincer gue ini nanya kan. Kayak kok nama lu belakangnya sama gitu. Sama si ini gitu. Terus ternyata cici gue tuh bilang, iya gue cicinya gitu. Oh cicinya pantas sama gedenya. Dan di situ udah perlahan tuh mulai tahu apa sih maksud sama gedenya terus apa. Dan ternyata waktu itu pernah ada yang usilin si cece gue ini dan gak ditanggepin. Sampai si cowok ini tuh kesel. Dia bilang kayak gini,
lu tuh harga lu berapa sih, harga adik lu juga berapa sih gitu, sekalian tuh sama harga emak lu berapa. Di situ kayak sakit hati banget banget. Kayak emang lu nggak punya emak, emang lu nggak punya adik atau cici yang cewek gitu. Dia ngomongnya enak banget ya kayak. Ya pokoknya enak banget. Terus tindakannya Kaki pas denger tuh kayak gimana tuh Kak? Jujur pas lagi di talk itu sama Cece sendiri, itu tuh rasa langsung nangis gitu sih, kayak kok gue ngerasa kayak kenapa sih gue itu dikenal sama orang tuh dengan kayak gitu, kenapa sih orang-orang ngeliat dia tuh kayak gini, padahal hal yang maksudnya ya oke lah nggak wajar, tapi kan gue sebisa mungkin gue tutupin gitu, gue nggak mau umbar-umbar, gue nggak pakai pakaian yang seksi tuh, gue nggak berusaha buat ngegoda cowok-cowok lain gitu loh. Jadi apa ya? Karena Kaki dapat perlakuan kayak gini nih, jadi kayak apa namanya, nggak ada kebebasan bagi berpakaian gak sih Kak? Ya banget banget nih. Jadi semasa sekolah itu tuh nggak pernah lepas sama yang namanya jaket. Jaket buat tutupin ya Kak ya. Jadi emang dulu di sekolah kan emang nggak boleh pakai jaket, tapi jaket itu tuh diselempangin di depan. Seenggaknya ada yang nutupin lah ya, ada yang Ya, betul gitu biar nggak terlalu menonjol atau gimana gitu ya. Itu berarti udah berlangsung lama banget ya kayak dari 5 SD sampai SMA. SMA-nya udah itu kelas 12 ya? ya, Akhir itu akhir-akhir SMA. ya, penutupan banget. Penutupan banget. Ya, semoga sih di kuliah nggak ada ya kayak gitu. Pelakuan terakhir nih yang Kaki dapat apa? Perlakuan terakhir. Terakhir Kaki denger kayak gitu tuh apa dan kapan? Kalau itu ada di masa SMA ya pastinya. Mm-mm. Jadi kita tuh lagi ambil nilai basket, dan salah satu cowok di kelas itu praktekin dengan bola basket dua, terus ditaruh di basket ke baju gitu, terus hari, dan itu kayak akhir kan, dan setiap jam kos itu anak-anak cowok tuh pada ke depan ke papan tulis, dia gambar gunung terus ditulis sama. Oh iya, Ya ini terakhir. terakhir. Semoga aja ya kayak jadi terakhir. Amin. Amin, nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi pas awal kuliah ada lagi nggak sih Kak kejadian-kejadian kayak ya pelecehan mungkin ya Kak ya? Kalau semasa di kuliah sih enggak ya, untungnya sih enggak, cuma mungkin dari beberapa cowok mungkin ya, kan kita nggak tahu ya yang namanya pemikiran cowok tuh gimana ya. Pastinya. Mungkin sih pasti ada yang mengarah ke situ, atau mungkin melihat dari fisiknya kayak wah boleh juga nih gitu, itu sih mungkin ada ya, tapi yang nggak mau negatif thinking lah, saya belum ada yang sebegitunya sih. Belum ada yang benar-benar nunjukin ya Kak ya? Ya betul. Oke, oke. Kira-kira lu mau ngasih pesan nggak? Ada pesan atau kayak gimana nih buat orang-orang yang nonton? Apa untuk meningkatkan ke awareness-nya? Kalau buat kalian sih cuma pengen pesenin kayak ini badan lo, dan lo gak perlu takut. Jadi kayak ya emang perlu sih yang namanya itu keberanian sama percaya diri ya, tapi bukan arti kata percaya diri lo bebas berpakaian, maksudnya tahu tempat lah gitu, dan tahu lo berpakaian seperti apa dengan orang yang seperti apa gitu. Kayak menurut gue sih kayak gak perlu takut ya, cuma kalau dulu kan gue berpikir kayak gue takut gitu, gue takut mau berpakaian apapun gue takut,
Oke, ada teman lagi Kaki? Udah? Dah, segitu. Ya. Hmm? Oke, semuanya itu cerita-cerita. Itu kira-kira cerita yang bukan ke bullying sih, lebih tepatnya ke pelecehan ya, Kak ya? Ya, berarti itu maksudnya pelecehan lah ya. Pelecehan. Oke, pelecehan dari narasumber kita, Kak Kay. Mungkin sekian aja kali dari podcast kita, The Galcast. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat Terima kasih. menonton.